Shalom Aleichem, selamat datang di channel saya Penabur Benih dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, pernahkah dalam benak Anda muncul sebuah pertanyaan? Kalau memang Tuhan ada, mengapa manusia saling berperang? Atau kalau Tuhan ada, mengapa harus ada orang yang sangat kaya, tetapi juga ada orang yang sangat miskin dan kelaparan? Pemirsa, pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan reflektif yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Maka dari itu, admin berharap Anda semua dapat mengikuti pembahasan ini sampai selesai agar mendapatkan pemahaman yang utuh. Pemirsa, dalam perspektif iman Kristen, Tuhan menciptakan manusia itu secitra dengan Allah. Dan tertulis dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Allah menjadikan manusia secitra dengannya dan memberikan kuasa kepada manusia untuk dapat beranak cucu, bertambah banyak dan menguasai bumi. Konsekuensi logis dari manusia yang diciptakan secitra dengan Allah adalah munculnya apa yang disebut dengan kehendak bebas atau free will. Sebagai citra Allah, manusia tentu bukanlah robot atau boneka yang selalu dikendalikan, tetapi manusia memiliki kehendak untuk melakukan segala sesuatu dengan kesadaran penuh, termasuk diantaranya memilih berbuat benar ataupun berbuat dosa. Setiap tindakan manusia dalam memilih akan ada konsekuensinya. Jika seseorang menaburkan kebenaran, dia akan menuai hal yang benar. Jika manusia melakukan hal yang tidak benar, maka dia akan mendapatkan hal yang buruk. Memang sekilas hal ini mirip dengan hukum karma dalam ajaran Buddha, tapi sebenarnya berbeda. Dan perbedaan itu admin akan menerangkannya dalam video yang lain. Nah, kembali kepada pokok materi. Mulai perspektif yang tadi admin jelaskan, admin akan menerangkan bahwa kehendak bebas yang dimiliki manusia membawa manusia dalam sebuah konsekuensi atau akibat dari perbuatannya. Nah, adanya peperangan, kemiskinan, dan masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi di dunia akibat dari manusia yang salah menggunakan kehendak bebasnya. Melalui pernyataan di atas, pertanyaan tentang perang dan kemiskinan, seperti yang admin angkat di awal video, bisa dijawab dengan cukup sederhana, yaitu karena manusia salah dalam melaksanakan kehendak bebas dalam dirinya. Akan tetapi mempertanyakan mengapa terjadi perang dan kemiskinan ini sama rumitnya dengan mempertanyakan tentang keberadaan manusia itu sendiri. Manusia adalah spesies yang paling rumit di muka bumi. Hanya manusia yang bisa tertawa ataupun tersenyum di depan orang yang dibencinya. Hanya manusia yang mampu menciptakan kebudayaan, seni, sains, dan teknologi hingga peradaban yang sangat maju seperti sekarang ini. Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species menjelaskan perjalanan panjang evolusi manusia. Manusia modern yang kita kenal dengan Homo sapiens adalah satu-satunya spesies manusia yang masih bertahan hingga saat ini. Sementara itu, spesies manusia yang lain yang merupakan keturunan langsung dari Homo erectus, seperti Homo neanderthal, Homo wajakensis, Homo soloensis, dan juga Homo pekinensis sudah punah sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa Homo sapiens adalah spesies yang paling bertanggung jawab terhadap kepunahan spesies manusia yang lain, selain tentunya karena faktor siklus alam semesta.
Profesor Yuval Noah Harari menerangkan perkembangan manusia yang terjadi hingga hari ini dipengaruhi oleh 3 revolusi besar manusia. Yang pertama adalah revolusi kognitif, di mana manusia mulai mengenal peradaban seni, menggambar di gua-gua, dan menemukan sistem kepercayaan. Yang kedua adalah revolusi agraria, di mana Homo sapiens yang dulu adalah manusia nomaden, hidup dengan cara berburu dan mencari sumber makan, menjadi manusia yang mulai bercocok tanam dan beternak. Dari sinilah memungkinkan manusia untuk memiliki teritorial dan membuat sistem sosial hingga saat ini. Dan yang ketiga adalah revolusi sains yang mengantarkan manusia pada perkembangan sains dan teknologi yang sangat luar biasa pada abad ke-21 ini. Nah, dalam perjalanan sejarah, spesies yang disebut dengan Homo sapiens ini adalah spesies yang memiliki watak agresor, tamak, dan invasif, sehingga bertanggung jawab terhadap kepunahan beberapa spesies lain. Dengan kemampuan reproduksi yang cepat, manusia segera menjadi puncak dari piramida spesies di dunia, dan ketika tidak ada lagi makhluk yang mampu mengalahkan sapiens, mereka akan berperang satu sama lain dan terus bersaing memperebutkan sumber daya demi kelangsungan kelompoknya. Maka tepat seperti ungkapan Yunani kuno, Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Nah, di tengah pertarungan eksistensi manusia, gereja hadir sebagai salah satu lembaga arus utama yang secara konservatif mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Aturan-aturan dogmatik yang dimiliki oleh gereja Katolik menuntut manusia pada hakikatnya yang semula, yang tidak tercemar oleh dosa. Gereja juga memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan mengajak seluruh jemaatnya peduli pada yang miskin dan menderita, mengecam agresi dan pengekangan, serta mendukung penuh pada usaha-usaha merawat dan menjaga alam semesta yang sedang sakit. Melalui usaha-usaha ini, gereja ingin menunjukkan kepedulian secara khusus kepada manusia, yang mana manusia bukan hanya sebagai pribadi yang terikat secara kodrati, tetapi manusia juga memiliki unsur adikodrati, yaitu manusia adalah citra Allah yang memiliki harkat dan martabat, dan melalui harkat serta martabatnya itu disadarkan kembali untuk menjadi rekan kerja Allah dalam mengelola alam semesta. Nah, itulah saudara-saudara pembahasan kita pada video kali ini. Semoga pembahasan yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada Anda semua. Jika Anda menyukai pembahasan saya, Anda bisa memberikan komentar Anda, mensubscribe dan men-sharekan video ini kepada para kisanak dan nyisanak di luar sana. Shalom Aleichem, Tuhan memberkati kita semua. Bye.